Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jemi Marcella, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Jember, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini saya akan memaparkan terkait kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Filosofis Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan diberikan keberkahan, serta semoga kita pun senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk pertama pemaparannya itu tentang apa sih yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Jadi, ketika saya belum tahu atau belum belajar tentang modul filosofi pendidikan pemikiran gitu ya dari Ki Hajar Dewantara ini, saya meyakini bahwa ketika saya memberikan hal yang baik, dalam arti baik di sini adalah ketika saya memaparkan materi, ketika saya memberikan pemahaman tentang materi saya semaksimal mungkin terhadap murid, saya percaya bahwa murid pasti akan memberikan feedback yang baik juga. Dan feedback yang baik ini salah satu indikator yang saya lihat dari seberapa banyak murid saya yang mendapatkan nilai bagus. Tapi ternyata keberhasilan dari sebuah pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar itu bukan hanya dilihat dari nilainya saja, tetapi ada faktor-faktor yang lain. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, ada perubahan yang memang saya rasakan dan itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Jika kita lihat dari slide yang sebelumnya bahwa saya hanya melihat atau salah satu faktor yang dikatakan sebagai keberhasilan dalam pembelajaran itu salah satunya dilihat dari nilai ataupun memang seberapa banyak peserta didik saya yang memahami tentang materi yang saya ajarkan atau paparkan. Ternyata bukan hanya itu saja ya. Di sini banyak sekali hal yang memang harus kita pahami sebagai seorang pendidik bahwa bukan hanya dilihat dari itu saja, tapi keberhasilan pembelajaran itu harus memang benar menghamba terhadap murid dan juga harus berorientasi terhadap murid. Bagaimana caranya? Ketika kita memberikan suatu pemahaman, tatkala kita tidak bahagia pun itu bukanlah perihal yang baik, karena sejatinya kita harus bisa membahagiakan gitu. Membahagiakan siapa? Yang membahagiakan murid kita. Ketika murid kita merasa bahagia, merasa nyaman dengan pembelajarannya, maka itu salah satu faktor yang bisa dikatakan sebagai keberhasilan itu sendiri ya. Lalu apalagi perubahan yang saya rasakan dan saya lakukan gitu ya. Di sini ada kerjasama. Kerjasama di sini bukan hanya sekedar kerjasama terhadap rekan kerja saja, tetapi kita pun memang harus berkolaborasi dan juga kerjasama dengan murid kita, bahwa kerjasama di sini berarti tidak ada tuh hanya satu arah saja, tetapi kita pun harus memahami nih apa yang memang dirasakan oleh murid kita, apa yang memang diinginkannya, bagaimana cara menyelaraskannya, dan kita pun tidak boleh memaksakan kehendak kita sebagai seorang pendidik terhadap murid kita gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga harus merdeka dengan adanya kebahagiaan, dengan adanya kerjasama, kesepakatan kelas, dan lain sebagainya, itu akan menciptakan suatu kemerdekaan atau well-being, kesejahteraan. Bukan hanya kesejahteraan bagi pendidik saja, tetapi kesejahteraan untuk murid kita juga. Itulah yang saya pelajari, yang saya rasakan setelah mempelajari dari modul Ki Hajar Dewantara atau Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Untuk pemaparan yang terakhir,
Ini ada pertanyaan, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Kita tahu bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bagaimana cara kita agar lebih dapat mengetahui kondisi peserta didik gitu ya, sehingga kita pun dapat menyesuaikannya dengan kebutuhannya agar dia atau peserta didik itu sendiri dapat mencapai potensi maksimalnya seperti apa, sehingga itu akan memberikan pengaruh baik bagi dirinya dan juga masyarakat sekitar. Dari sana kita tahu bahwa ketika kita akan melakukan suatu kegiatan belajar mengajar, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi dari peserta didik kita gitu. Bagaimana, apakah memang peserta didik kita sedang mengalami suatu hal gitu, ataukah memang apa yang memang bisa kita bantu sebagai seorang pendidik, bagaimana cara kita agar bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan yang ada pada saat itu. Dan di situ kita tidak bisa memaksakan bahwa misalkan contoh kondisi fisiknya sedang tidak baik nih, anak ini memang sedang sakit dan sebagainya, dia memaksakan untuk pergi ke sekolah karena mungkin ada beberapa mata pelajaran yang memang melakukan ujian dan lain sebagainya gitu. Kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan ayo nak, atau misalnya kita tidak melakukan suatu pengecekan dulu gitu ya di awal, ya udah kita belajar aja gitu, belajar langsung saya memaparkan materi dengan sedemikian rupa, kita tidak tahu nih kondisi peserta didiknya ternyata memang sedang tidak baik. Nah, itu pun pasti akan memberikan suatu ketidaknyamanan dan tidak ada yang namanya kesejahteraan di sana, berarti ya memerdekakan itu tidak ada, tidak sesuai dengan filosofis pendidikan yang dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Maka dari itu alangkah baiknya kita sebagai seorang pendidik harus adanya diagnosis awal gitu ya, pengecekan terlebih dahulu di awal bagaimana kondisi dari peserta didik itu sendiri, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini pemaparan terkait dengan pemikiran filosofis pendidikan sudah selesai. Ya, ini tentang pemaparan kesimpulan dan juga refleksinya. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mensupport saya dalam pendidikan program Guru Penggerak ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada saat pemaparan masih banyak hal yang memang kurang, masih banyak hal yang memang harus dipelajari kembali, atau dalam pemaparan pun banyak pemahaman yang memang tidak sesuai gitu ya, yang memang kurang sesuai, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Terakhir, saya Dewi Martella dari calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri Kembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.